Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya untuk sebuah tujuan yang agung, untuk sebuah tujuan yang mulia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tauhid ini adalah dakwahnya seluruh para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal dakwah beliau mulai dengan tauhid. Bahkan di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam juga masih mendakwahkan kepada tauhid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun langsung berdiri di tempat yang tinggi menyuruh kepada penduduk Mekah sebagaimana disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi mereka tidak mau. Kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ketika diseru kepada kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, sombong, tidak mau mengucapkannya,
Maka di sini ada poin penting. Nah, berarti yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau seandainya yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar mengucapkan, niscaya mereka orang-orang Arab paling fasih di dalam melafadzkannya. Nah, akan tapi kenapa mereka justru yastakbirun, sombong, nggak mau? Nah, karena yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, akan tapi juga dipahami maknanya, kemudian diamalkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dan orang Arab jahiliyah paham betul ini. Pertama, mereka paling mudah mengucapkan lafadz Arab. Yang kedua, mereka paham apa makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan juga mereka tahu konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mereka paham yang seperti ini. Nah, subhanallah, di zaman kita ini orang paling banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali. Nah, tapi paling jahil terhadap makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, mereka orang Arab jahiliyah paham ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Lata, mereka harus meninggalkan Uzza, mereka juga harus meninggalkan Manat dan juga sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, konsekuensinya harus meninggalkan itu semua. Nah, Lata, yang mana Lata ini adalah rajulun soleh, dahulunya adalah seorang laki-laki yang soleh, kana yalutus sawiqa lil hajj, yang mana Lata ini dahulunya di masa hidupnya dia mengadon roti yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang haji. Nah, seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang baik. Nah, yang kemudian setelah meninggal, maka kemudian mereka membangun adrihah di atas kuburannya, beriktikaf padanya. Nah, membangun adrihah, bangunan-bangunan yang megah di atas kuburannya. Nah, ini mereka harus meninggalkan ini. Nah, Lata ini. Nah, mereka juga paham dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Uzza. Nah, Uzza ini pohon yang besar. Nah, pohon yang besar yang dibangun di sebelahnya adrihah yang megah. Nah, bangunan berkubah. Nah, untuk kemudian mereka bertabarruk kepadanya, meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Nah, mereka harus meninggalkan yang namanya Uzza ini, dan juga Manat, dan juga sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Mereka paham. Nah, maka inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba
kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi seorang hamba, bukan hanya sekedar diucapkan. Nah, orang munafik juga mengucapkannya. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah orang-orang munafik. Nah, akan tapi apakah bermanfaat? Nah, ucapan mereka, nah, mengucapkan la ilaha illallah enggak bermanfaat. Nah, sehingga di sana supaya kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi sahibnya, harus terkumpul di sana 3 perkara. Nah, yang pertama qaulan biha, mengucapkannya. Nah, kalimat la ilaha illallah memang harus diucapkan, tapi bukan hanya sekedar diucapkan. Nah, yang kedua arifan bimaknaha, mengetahui makna la ilaha illallah. Nah, apa makna dari la ilaha illallah? Nah, ya, ini yang di sebelah mereka para ulama, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar. Nah, kemudian yang ketiga amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang ada. Nah, ini konsekuensinya. Maka inilah yang akan bermanfaat, nah, bagi seorang hamba. Nah, kalimat la ilaha illallah tersebut bukan hanya sekedar diucapkan. Nah, makanya di sana makna-makna hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa yang beruntung dengan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah, nah, shadiqan min qalbih. Nah, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku adalah dia orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimatnya mengucapkan, tapi maknanya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian memahami maknanya, kemudian menjalankan konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi bukan hanya sekedar diucapkan. Nah, kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi pemiliknya apabila dia ucapkan, kemudian dia pahami maknanya dan dia jalani konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Nah, dengan 3 ini kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi si pengucapnya. Nah, ini yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali awal dakwahnya. Nah, adalah mengajak manusia kepada la ilaha illallah, mengajak manusia kepada tauhid. Nah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, ketika beliau tertimpa dengan sakit yang menghantarkan kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang sangat berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, Rasul sampai tidur terlentang,
dikelilingi oleh istri-istri beliau ketika itu. Nah, rasa berat yang dirasa sampai menjadikan beliau mengambil secarik kain kemudian ditutupkan di wajah beliau supaya agak ringan rasa berat yang beliau rasakan. Nah, tapi ketika kain tersebut menghalangi pernapasan beliau, menjadikan beliau semakin sesak, maka beliau lepas kain tersebut. Nah, kemudian beliau pasang kembali ke muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Kondisi dalam kondisi sakit berat. Nah, maka ketika itu di sekitar beliau ada istri-istri beliau. Nah, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bahwasanya anna Umma Salamata dzakarat kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Nah, yakni Ummu Salamah salah satu istri beliau menyebutkan, menceritakan di waktu tersebut ketika Rasul sedang sakit tadi. Nah, menceritakan tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah, yakni ketika hijrahnya beliau yang pertama dulu di negeri Habasyah, yang ketika itu masih beliau menjadi istrinya Abu Salamah. Nah, masih menjadi istrinya Abu Salamah. Nah, diajak hijrah kemudian di negeri Habasyah tersebut Ummu Salamah melihat gereja yang dibangun di tempat tersebut. Nah, maka Rasul mendengarkan cerita dari istrinya tadi. Nah, bahkan Ummu Salamah di situ kemudian dzakarat jamalaha wa tamathila fiha, menyebutkan keindahannya. Nah, gerejanya itu indah. Nah, bagus sekali dan banyak patung-patung yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, Rasul masih terus mendengarkan walaupun dalam kondisi sakit. Nah, di sini berikan faedah kepada kita bagi seorang suami, untuk mendengarkan apa yang disebutkan dan diceritakan oleh sang istri. Nah, sehingga ketika di dalam cerita istri tersebut ada sesuatu hal yang perlu untuk diluruskan, perlu untuk mendapatkan teguran, maka bisa memberikan teguran, bisa memberikan nasihat. Nah, kenapa? Karena mendengarkan. Nah, istrinya cerita, didengerin. Nah, ada yang salah. Nah, begitu cerita kok terus kemudian mulai masuk ke nyebutkan kekurangan-kekurangan tetangganya. Sudah. Nah, enggak pantas itu yang seperti itu. Nah, sehingga seorang suami dengan mendengarkan kisah dari sang istri, dia bisa mendapatkan faedah. Kalau seandainya ada yang perlu untuk ditegur dan dinasihati, dia bisa memberikan teguran dan nasihat. Nah, tapi kalau dari pertama istrinya mau cerita, ngobrol, nah, ya nggak tahu dia apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam kepalanya tadi. Nah, apa yang ingin dia sampaikan tadi? Nggak tahu antum sebagai seorang suami. Nah, tapi kalau dibiarkan cerita, nah, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Nah, maka ketika di situ butuh untuk sesuatu yang perlu dijelaskan. Nah, ketika Ummu Salamah menyebutkan gereja yang ada di negeri Habasyah tersebut perlu diberikan peringatan. Nah,
Karena ini berkaitan dengan masalah tauhid, ini berkaitan dengan permasalahan kesyirikan. Nah, sehingga perlu untuk ditegur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendongakkan kepalanya dan mengatakan, haula idza mata fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjidah. Nah, mereka adalah orang-orang yang apabila meninggal, nah, seseorang yang saleh atau hamba yang saleh di antara mereka, nah, ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Nah, padahal gereja nggak ada tempat ibadahnya yang namanya masjid. Nah, tapi Nabi di situ menggunakan lafaz masjid, banau ala qabrihi masjidah. Nah, di situ disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya makna hadis ini mengandung di sana dua makna. Nah, makna yang pertama membangun di atas kuburannya sebuah masjid, yakni menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Nah, enggak ada bangunannya. Nah, enggak dibangun pondasi, enggak dibangun atap, enggak dibangun dinding. Nah, masih rumput-rumput. Nah, tapi dia jadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Nah, yang dengan ibadah tersebut ya tentu saja ada keyakinannya beribadah di tempat tersebut bisa lebih khusyuk. Nah, kalau di masjid enggak bisa khusyuk. Tapi kalau sudah di kuburan itu, wah, subhanallah, bisa nangis-nangis sholatnya. Nah, sehingga mereka meyakini sholat di situ, ibadah di situ itu lebih berbarokah, bisa lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga sama, kita katakan berarti banau ala qabrihi masjidah, berarti kamu telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Nah, walaupun tidak dibangun. Nah, ini makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, banau ala qabrihi masjidah, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Makna yang kedua adalah membangun di atasnya sebuah bangunan untuk beribadah. Benar-benar dibangun. Nah, di kuburannya tersebut. Nah, sehingga kuburan tadi berada di dalam masjid. Nah, buat pondasinya, buat dindingnya, dibuat atapnya. Nah, dibuat tempat ibadah. Nah, di kuburan tersebut. Nah, maka ini juga masuk di dalam hadis yang kita bacakan ini, yang di akhirnya Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya, nah, mereka para ulama mengatakan bahwasanya sholat di dalam masjid yang di situ ada kuburannya, fasolatuhu batilah, maka sholatnya batil. Nah, masjid di dalamnya ada kuburannya. Nah, karena di situ langsung mendapatkan, langsung berhadapan dengan ancaman Nabi, ulaika syirarul khalqi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk.
Nah, maka beribadah di situ yang langsung berhadapan dengan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya batilah. Nah, enggak sah solatnya. Mau diletakkan dimanapun kuburannya, apakah diletakkan di bagian belakang sebelah kanan, atau bagian belakang sebelah kiri, atau terletak di tengah, atau terletak di tengah sebelah kanan, atau tengah sebelah kiri, masih di dalam masjid. Nah, maka sholatnya tidak sah. Nah, adapun kalau seandainya kuburannya itu di luar masjid, maka sholatnya masih sah. Nah, kuburannya di luar masjid. Nah, di sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau sebelah belakangnya, tapi di luar masjid. Nah, maka sholatnya masih sah, walaupun yang afdol, yang lebih bagus adalah untuk mencari masjid yang tidak ada kuburannya. Nah, walaupun kuburannya di luar masjid. Nah, mencari masjid yang jauh dari kuburan itu lebih bagus. Nah, dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih bana ala qabrihi masjidah. Mereka ketika mati seorang yang soleh, nah maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Nah, ulaika sirarul khalqi indallah, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Nah, paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena betapa banyak manusia yang kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan dengan sebab mereka ini. Nah, orang-orang yang membangun masjid tempat ibadah di kuburan, nah, atau memasukkan kuburan itu di dalam masjid, nah, mereka bangun, mereka perindah. Nah, bahkan bukan hanya masjidnya yang mereka bangun, bahkan jalan-jalan transportasi yang menuju ke tempat tersebut pun dilancarkan dan dimuluskan. Nah, dibangun dan dipermudah supaya manusia mudah untuk mencapainya, supaya manusia mudah untuk bisa mendatangi kuburan-kuburan tersebut yang ada di dalam masjid. Nah, bagaimana mereka tidak menjadi sirarul khalqi, makhluk yang paling jelek? Nah, karena dengan sebab mereka betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak manusia berbondong-bondong datang ke tempat tersebut, nah, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka ini yang membangun masjid di atas kuburan. Nah, sehingga dari sini kita mengerti pentingnya tauhid dan bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam min awaliha ila akhiriha. Nah, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai awalnya, nah, sampai akhirnya. Nah, dakwah beliau adalah mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Nah, jadi tauhid ini bukan suatu mata pelajaran yang cukup dipelajari 5 menit maupun 10 menit. Nah, belajar 10 menit alah tauhid mudah. Nah, 10 menit anak bisa itu. Nah, belajar 5 menit tauhid alah mudah. Nah,
Aku bisa itu belajar 5 menit tauhid. Nah, meremehkan perkara tauhid, menganggap enteng perkara tauhid, bahkan orang yang lebih dalam ilmu tauhidnya dibandingkan antum. Nah, bahkan orang yang paling kokoh berpegang teguhnya dengan tauhid dibandingkan antum jauh. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, yang kita tahu bagaimana keilmuan beliau tentang tauhid. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu bagaimana kokohnya beliau di dalam berpegang teguh dengan tauhid. Nah, namun apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Begitu sangat khawatir dan takut kalau seandainya beliau terjatuh ke dalam kesyirikan yang tadinya adalah termasuk dari Imamul Muwahhidin. Nah, beliau sangat khawatir sampai beliau berdoa meminta Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim khawatir terhadap dirinya. Nah, kalau sampai kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, nah, melakukan kesyirikan kepada Allah, nah, sampai beliau berdoa dengan doa ini menunjukkan rasa takut dan khawatir beliau terhadap perkara kesyirikan ini, bagi diri beliau ataupun bagi keturunan beliau. Nah, lalu bagaimana kemudian kita merasa aman? Cukup tauhid itu belajar 10 menit aja. Nah, Nabi Ibrahim khawatir. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengkhawatirkan generasi yang pertama, generasi sahabat. Nah, padahal kita tahu fadilah dari generasi sahabat ini jauh dibandingkan generasi yang terakhir ya. Nah, afdalul qurun, nah, generasi yang terbaik. Nah, mereka para sahabat yang kita tahu bagaimana keilmuan mereka, kita tahu bagaimana keimanan mereka dan kekokohan mereka di dalam berpegang teguh dengan agama Allah, perjuangan mereka untuk membela tauhid dan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun sampai mengorbankan nyawa. Nah, tapi Nabi pun masih mengkhawatirkan, mengatakan kepada mereka para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nah, sungguh perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah kesyirikan, walaupun syirik asghar. Nah, Nabi mengkhawatirkan generasi pertama yang kita sudah tahu bagaimana kekokohan mereka dan bagaimana keilmuan dan perjuangan mereka. Kalau generasi yang pertama saja dikhawatirkan oleh Nabi SAW, maka kita ini lebih mengkhawatirkan, lebih-lebih lagi kesyirikan ini sebagaimana disebutkan oleh mereka sebagian para ulama, bahwasanya kesyirikan ini seperti zabibun naml, nah, bekas langkah semut yang berwarna hitam, nah, di atas batu yang hitam, nah, di tengah malam yang gelap. Nah, kesyirikan itu diibaratkan oleh sebagian ulama seperti bekas jejak langkah semut yang berwarna hitam di atas batu yang hitam. Nah, semut hitam, nah, di atas keramik yang putih saja kita nggak tahu bekas jejaknya ini mana, nggak kelihatan. Nah,
apalagi ini di atas batu yang hitam. Nah, di malam yang gelap lagi. Nah, lebih-lebih lagi tidak kelihatan. Begitu samarnya kesyirikan, sehingga adalah perkara yang patut untuk dikhawatirkan pada diri-diri kita. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang berbicara dan juga kaum muslimin yang mendengarkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.